Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan sehat ya. Ya, untuk memulai pelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa bersama. Untuk berdoa dimulai. Selesai. Ya, semoga hari ini semuanya dalam keadaan sehat ya. Untuk link absensi, Ibu sudah share di grup WA kelas masing-masing. Oke, pembelajaran kali ini akan bertema tentang pergerakan nasional. Adapun kompetensi dasarnya adalah 3.4, menganalisis persamaan dan perbedaan pergerakan nasional di Indonesia, kemudian Sumpah Pemuda dan sampai ke proklamasi. Kemudian 4.4, mengolah informasi pergerakan nasional, Sumpah Pemuda sampai ke proklamasi. Adapun tujuan pembelajaran dari materi kali ini adalah mampu menganalisis persamaan dan perbedaan pergerakan di abad ke-19 dan pergerakan di abad ke-20. Kemudian juga mampu menganalisis latar belakang dari pergerakan nasional dan juga mampu menganalisis pergerakan organisasi-organisasi pergerakan nasional. Kita sudah mempelajari dari materi sebelumnya tentang perlawanan bangsa Indonesia di abad ke-19. Nah, kita tahu sendiri bahwa perjuangan bangsa Indonesia di abad ke-19 itu sifatnya masih kedaerahan. Jadi, setiap daerah itu melakukan perlawanannya sendiri, tidak ada yang namanya persatuan. Nah, di abad ke-20 ini ada sesuatu yang berbeda dari perjuangan bangsa Indonesia-nya. Kira-kira kalian tahu tidak apa yang membedakan antara perjuangan bangsa Indonesia di abad 19 dan perjuangan bangsa Indonesia di abad ke-20? Oke, kita pelajari ya, apa saja perbedaan perjuangan bangsa Indonesia di abad 19 dan perjuangan bangsa Indonesia di abad ke-20. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di tayangan yang Ibu tayangkan di sebelah sini, ada perbedaan dari perjuangan abad ke-19 dan juga perjuangan di abad ke-20. Kalau di abad ke-19, itu perjuangannya bergantung kepada raja atau kepada seorang tokoh. Sementara di abad ke-20, perjuangannya itu dipimpin oleh kaum terpelajar atau golongan-golongan intelektual. Kemudian yang kedua, perbedaannya adalah di abad ke-19, perjuangannya itu masih bersifat kedaerahan. Sementara di abad ke-20 perjuangannya bersifat nasional. Kemudian perbedaan yang ketiga adalah di abad ke-19 itu masih menggunakan senjata. Sementara di abad ke-20 perjuangannya itu sudah tidak lagi memakai senjata tetapi memakai strategi diplomasi. Kemudian berikutnya adalah di abad ke-19 sifat dari perjuangannya itu sifatnya adalah spontan. Sedangkan di abad ke-20 itu sudah memiliki visi yang jelas, yaitu tujuannya adalah untuk Indonesia merdeka. Kemudian apa sih yang melatar belakangi munculnya pergerakan nasional di abad ke-20? Nah, faktornya ada dua. Jadi faktornya Ibu bedakan menjadi faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal itu merupakan faktor yang mempengaruhi dari dalam negara itu sendiri. Nah, untuk faktor internal dari pergerakan nasional ini, yang pertama adalah munculnya kaum intelektual atau golongan-golongan terpelajar. Nah, kita sebelumnya sudah mempelajari ya mengenai politik etis, bahwa politik etis itu ada irigasi, edukasi, dan migrasi. Nah, faktor edukasi inilah yang kemudian melahirkan tokoh-tokoh terpelajar atau kaum intelektual. Nah, dengan adanya kaum intelektual ini, ternyata mereka berjuang dengan intelektual. Jadi mereka mendirikan organisasi-organisasi.